Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Taurus dan Libra ya. Gimana kisah asmara kalian? Dan ini timeless, tidak berbatas waktu. Terus ini general reading dan genderless ya. Bisa berlaku untuk siapa aja, nggak terpaku dengan gender, umur gitu kan. Terus ini bisa resonan bisa tidak. Jika resonan mungkin salah satu energi dalam bacaan ini, jika tidak maka kalian nggak boleh baper ya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin private reading, terapi self healing, behavioral terapi, terus kalian mau beli perhiasan suping, titanium, mutiara ya, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oh ya, yang mau berdonasi untuk channel ini juga bisa. Lalu yang mau Jumat berkah ya, bisa kontak WhatsApp juga. Apalagi ya. Oke lah, kalau gitu kita siap ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip juga iklannya. Oke, doain saya semoga bisa cepat selesai ya untuk pengurusan Google Pin AdSense, karena memang ini sudah memakan waktu banget. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Kisah asmara Taurus dan Libra. Oke, kisah asmaranya. Taurus dan Libra ya, salah satu dari kalian ini ada yang memang memutuskan untuk hijrah ya, dalam artian gue mau jadi orang yang jauh lebih baik, gue mau punya masa depan yang baik, gue nggak mau hidup kayak gini terus gitu kan, yang aku rasain. Jadi dia bener-bener lebih selektif, lebih hati-hati, lebih menjaga hati ya. Mungkin selama ini bukannya nggak lebih selektif atau tidak menjaga hati, tapi lebih lebih terarah yang saya lihat. Oh, gue maunya kayak gini, gue nggak mau begini karena gue udah begini misalkan gitu ya. Nah, untuk keuangan, kalau kalian bertemu gitu ya, Libra dan Taurus itu akan baik, dalam artian mungkin selama ini kalian dengan yang lain itu kurang cocok dalam hal rezeki, tapi ketika kalian bertemu Taurus dan Libra, maka itu adalah menjadi suatu momen dimana hijrahnya kalian itu nggak hanya masalah hati, tapi lebih juga keuangan. Mungkin selama ini kalian kurang peduli, kurang memberi, kurang dermawan. Nah, ketika kalian bertemu, roda itu berputar gitu, jadi kalian lebih banyak memberi sekarang ya. Nah, terus ketika Libra dan Taurus itu bertemu, maka ya walaupun kalian banyak yang senang satu sama lain gitu, dihadapkan kepada begitu banyak pilihan, ya kalian bisa memutuskan untuk oh ya ini nih gue, oh ya ini nih pilihan gue gitu. Dan memang di sini ada Four of Swords. Ketika itu memang dihadapkan kepada pilihan, kalian sekarang lebih banyak mencari jawaban ke dalam. Yang biasanya mencari jawaban keluar, ini mencari jawaban ke dalam ya gitu. Banyak melakukan meditasi gitu, atau
retreat ya gitu, mundur sejenak untuk cari jawaban yang dimana mungkin selama ini kalian bergantung jawaban dengan seseorang atau orang yang kalian anggap bisa memberikan solusi, tapi akhirnya kalian belajar, namanya berhijrah gitu kan, akhirnya kalian menemukan titik balik dimana oh enggak nih, gue harus lebih mencari jawaban ke dalam, lebih terkoneksi sama Allah, gue minta jawaban, koneksi itu ke Allah gitu loh ya. Oke. Kayak gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini ada Nine of Cups ya. Nine of Cups di sini, ketika kalian bertemu, kalian sudah dalam tahap kenyamanan satu sama lain dalam diri kalian. Makanya kenapa kalian bisa begitu klik. Di sini jelas terlihat bahwasanya memang ya, karena satu sama lain sudah menemukan kenyamanan dalam dirinya. Jadi begitu ketemu ya bisa saling memberi kenyamanan gitu ya. Karena gini, mungkin kalian bertemu ya itu untuk saling mengobati, untuk saling healing. Mungkin ada salah satu dari kalian yang punya pengalaman gak enak di masa lalu, ada juga ya dua-duanya yang punya pengalaman gak enak di masa lalu gitu ya. Di sini ada Ace of Wands ya, jelas terlihat bahwasanya memang kalian punya inisiatif satu sama lain untuk melakukan inisiatif dalam hubungan ini gitu loh. Misalnya kok jadi nggak saling menunggu, nggak saling ngandelin, tapi lebih ke siapa yang gerak duluan ya. Dan karena kalian banyak berbagi, maka ketika kalian bertemu, insya Allah gitu loh, keuangan itu akan naik. Di sini ada roda berputar, ini nyambung dengan yang Six of Pentacles. Tadi kalian lebih banyak memberi, karena ketika kita lebih banyak memberi ke orang lain, maka kita dapatnya juga banyak gitu ya. Di sini ada Five of Swords, jelas terlihat bahwasanya memang belum apa ya, belum bisa move on sepenuhnya, tapi ketika kalian bertemu nggak saling mengambil keuntungan satu sama lain, tapi lebih ke oke, gitu kan, gue nggak mau ngambil keuntungan dari lo yang sedang dalam posisi nol, dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Atau ada salah satu pihak yang memang ada di titik nol dan pihak yang lainnya itu nggak mau ngambil keuntungan. Oke. Kayak gitu ya. Dan kalian sama-sama orang yang tipenya bisa menyeimbangkan keuangan ya gitu, menyeimbangkan keuangan, terus dan sama-sama nggak mau lihat lagi ke belakang. Mungkin kalian punya pengalaman yang nggak enak, dan akhirnya ketika kalian bisa move on, bisa berhijrah, kalian sembuh atau menyembuhkan satu sama lain, akhirnya kalian menjadi pasangan yang sangat hangat, dimana Page of Pentacles di sini ya akan ada orang yang menawarkan bantuan dalam hal keuangan. Dan ya Three of Pentacles adalah ketika memang kalian sudah melewati itu semua, justru orang di masa lalu itu akan minta rekonsiliasi atau kembali. Nah, karena kalian orang yang sering banyak memberi, terus nyaman, terus kalian kerja keras, akan ada yang menawarkan bantuan ya, menawarkan bantuan kerja sama gitu. Oke. Kita ke monologi.
ada adjustment are required dan your hard work is paying off. Terus ya you are good enough. Jadi oke, ini nyambung ya kartunya gitu. Jadi kerja keras kalian untuk membangun perekonomian, membangun hati, berhijrah itu nggak ada yang sia-sia, semua kebayar. Dan memang ada keputusan sulit yang harus kalian ambil, karena berhijrah itu adalah gue mau meninggalin sesuatu hal yang gak baik di masa lalu, gue mau jadi orang yang lebih baik. Jadi banyak banget yang harus disesuaikan, karena kalau kita berubah itu pasti kita butuh penyesuaian di mana-mana. Contoh ya, ketika ketika memang dirasa oh ini kayaknya nggak ini nih, nggak worth it gitu kan, ya gue harus tinggalin. Caranya gimana, ya udah gitu loh. Butuh penyesuaian gitu ketika berhijrah. Contoh ya, orang pemakai narkoba, dia misalkan mau pemakai narkoba tuh dia mau berhenti, ya udah gitu, dia berhenti aja gitu loh, nggak ujuk-ujuk plek gitu kan. Tapi kan butuh penyesuaian. Contoh nggak berhenti aja itu adalah ketika memang dia masih bergelut dengan orang-orang yang teman-temannya yang narkoba, ya dia nggak akan bisa gitu loh ya. Jadi harus disesuaikan pergaulannya juga, contohnya seperti itu. Dan memang kamu sudah dinilai baik oleh semesta gitu ya. Jadi makanya satu sama lain saling mengobati, dan satu sama lain adalah hadiah untuk satu sama lain ya. Libra hadiah untuk Taurus dan Taurus untuk Libra. Di sini ada meditate and contemplate, sama seperti ini Four of Swords, lebih banyak meditasi dan kontemplasi, dan kuncinya adalah komunikasi, satu sama lain harus berbicara dan look at the bigger picture, dimana memang kalian harus bisa menjadi orang yang lebih bisa melihat perspektif atau sudut pandang yang berbeda berkat semua yang terjadi di masa lalu gitu. Kalian jadi lebih wise, lebih bijaksana, lebih simpati, lebih empati, dan percaya terhadap hal-hal yang gak mungkin ya gitu. Oke. Oke, Taurus dan Libra, nggak ada lagi hal-hal yang pakai topeng, dan banyak banget pembicaraan dari hati ke hati, karena kuncinya adalah komunikasi. Jelas hubungan ini kalian satu sama lain saling mengobati, nggak mau ada hal-hal yang terjadi di masa lalu, dan memang akan ke jenjang yang lebih serius ya. Kalau yang pendekatan akan pacaran akan tunangan akan menikah. Terus di sini ada past life relationship, dimana memang ya ternyata kalian ada unfinished business. Nah, mungkin ini tadi di masa lalu kalian tidak bisa bersatu, akhirnya Allah ketemuin lagi, dan ada kalian bisa bersatu. Terus ini this could be the one ya, mungkin salah satu orang yang bisa satu sama lain melengkapi, dan kalian layak untuk mendapatkan cinta selama ini karena kalian sudah penuh cinta, dan kalian harus segera memutuskan nikah. Maka tadi ada adjustment required, ya udah gue mau sama lu, ya udah, dan ekspresiin cinta kalian, dan in the end kalian itu adalah cinta sejati satu sama lain ya. Oke. Wah, ini kartunya bagus, Taurus Libra ya. Alhamdulillah kok aku baca untuk zodiak tuh nih positif ya gitu ya. Tapi banyak faktor sih yang bisa mempengaruhi nggak jadi positif juga. Love ya, love you deserve. Kalian memang layak untuk mendapatkan cinta satu sama lain, dan lebih empati, simpati. Makanya tadi kenapa saya bilang ada look at the bigger picture. Jadi orang yang lebih simpati dan empati, dan tidak menyangkal lagi apapun yang terjadi. Di sini ada envy, nggak ada rasa iri lagi ya gitu. Terus ya nggak ada kekhawatiran, dan memang keuangan jelas kalian ada abundance. Di sini ada 10 Pentacles, ada Six of Pentacles, karena di sini kalian lebih banyak memberi. Jadi kalau kalian lebih banyak memberi ya apa yang kalian dapat ya, apa yang kalian kasih ya kalian dapat gitu ya. Oke.
Kisah asmara Taurus dan Libra. Ya, untuk keluar dari masa lalu selain hijrah kalian melakukan, oke. Dan menerima diri kalian bahwasanya memang ini alat terbaik untuk kalian dan menjadi lebih orang yang lebih baik gitu ya. Terus nggak mau nunda-nunda suatu hal yang terjadi, entah itu masalah atau apa ya. Mungkin selama ini kalian tipe orang yang tarsok gitu, dan lebih bisa membagikan cinta kalian kepada semua makhluk hidup, baik itu sesama manusia, hewan, tumbuhan gitu kan. Terus lebih banyak bermain karena kalian happy, dan dengan kalian happy kalian bisa menarik hal-hal yang positif. Kalian bisa mengemas rasa kesensitifan kalian gitu. Mungkin selama ini kalian kalau sensitif udah langsung dadar gitu kan, dan jangan nggak bergosip lagi, karena mungkin salah satu dari kalian ini ada yang senang bergosip gitu kan. Ya wajar sih ya, nggak mungkin nggak ada dia orang yang nggak ngomongin orang lain itu bullshit gitu ya. Oke. Kisah asmara Taurus dan Libra. Oke. Wow. Akhirnya kalian menyadari bahwasanya kalian itu sempurna ya. Mungkinnya panca indera kalian berfungsi dengan baik dan yaitu kalian sudah bersyukur ya gitu loh. Terus ya kalian lebih jadi orang yang nggak semua orang bisa ngelakuin hal hebat, tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan penuh cinta. Jadi kalian jadi orang yang penuh cinta untuk saat ini ya, dan seterusnya. Semoga dan akar kalian itu memang, perasaan cinta kalian itu memang sangat mengakar. Terus the source of happiness lies within us. Jadi ya memang kalian ini benar-benar jadi orang yang membingkai cinta dalam hidup, dan kalian ingin dikelilingi oleh cinta. Dan kadang kalian itu orangnya tuh dilihat orang tuh males, tapi padahal sebenarnya tuh kalian lagi ngecas ya, lagi meditasi, lagi masuk ke dalam gitu kan, kontemplasi gitu kan ya, namanya orang ya. Dan ini kartunya hampir mirip dengan look at the bigger picture, dan kalau di tarot itu adalah dia hangman ya. Jadi benar-benar kalian bisa menjadi sosok seseorang yang bisa melihat sudut pandang yang jauh berbeda, simpati, empati. Di sini tadi ada empati, kartunya nyambung, aku suka nih. Dan kalian bertransformasi menjadi kupu-kupu yang cantik. Kalau misalkan kupu-kupu kan dari kepompong, ulat gitu kan, menjijikan jadi yang cantik. Dan seperti burung phoenix ya, dia membakar dirinya dan akhirnya menjadikan dirinya jauh lebih baik gitu. Oke. Saya mau tahu nih, kalau kalian lagi di waktu senggang ngapain aja sih yang kalian lakukan gitu. Oke. Ya lebih senang mengalir seperti air dan terkoneksi dengan alat kelamin kamu, melakukan perawatan dan menulis hal-hal yang dirasa memang patut disyukuri, dan lebih banyak waktu sendiri untuk bermeditasi, kontemplasi gitu kan, ngecas, dan lebih melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan karya di waktu senggang. Atau saya ngerasain Libra nih, menghabiskan waktu dengan binatang, dan kalian banyak beristirahat, juga banyak menyanyi ya, untuk happy dan mendekatkan diri kepada keluarga, lebih bonding. Dan ternyata kesendirian kalian itu dilakukan untuk bernafas yang dalam, bernafas yang benar-benar merasakan aliran nafas, menenangkan juga, dan akhirnya intuisi kamu itu bisa tajam dan buah dari semua yang sudah kalian lewati. Oke, kalau menurut saya reading untuk zodiak kisah asmara Taurus dan Libra sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Dadah.